warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BSMI, salam care for life, selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Masih bersama Karos di sini. Selamat datang di akun YouTube BSMI Kota Blitar di acara Potsmi Podcast BSMI. Oke, sahabat BSMI, tentu saja yang baru aja nonton jangan lupa tonton juga video kita yang lainnya di sini yang udah diupload sebelum-sebelumnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, siap-siap. Hari ini kita dengan tema yang baru. Tentu saja kalau biasanya kita ngobrolin tentang kesehatan sosial dan kemanusiaan, kali ini benar-benar tema yang baru, Ibu. Karena hari ini kita mendatangkan Ibu Yuni Afifatur Rohmah. Tadi murid-muridnya dan teman-temannya udah spill, ternyata nama real life-nya Ibu Afif ya? Ya, Bu Afif biasanya. Bu Afif, ini Kepala UPT SDN Purworejo 4 Sanan Kulon. Betul sekali. Sanan Kulon ya? Iya, Sanan Kulon, tapi dekat dari sini. Iya. Dari lampu merah ini lurus ke selatan udah nyampe sekolahan. Betul sekali. Ini warlock ya? Iya. Bu Afif, terima kasih hari ini sharing tentang sama-sama Kak Ros, menanamkan karakter anak melalui dongeng. Weh, pasti banyak yang suka nih. Apalagi teman-teman yang udah join lewat TikTok, banyak tadi yang udah like ya. Bu Yuni, sebenarnya langsung aja ya Bu ya. Oke. Mulai dari yang simple-simple dulu untuk bahasa yang semuanya bisa dimengerti. Sebenarnya dongeng itu relevan nggak sih di zaman now? Apalagi sekarang kan udah tercampur baur nih dengan super gadget ya. Oh iya. Iya bener banget. Jadi sebenarnya justru di zaman yang serba gadget ini dongeng masih sangat relevan. Dia itu ibarat kayak oase di tengah gurun pasir. Di zaman ketika anak-anak lagi banyak-banyak screen time nih, dongeng itu semacam kayak counter culture. Nah, counter culture. Jadi dia jadi salah satu sarana kegiatan yang bisa menjadi pilihan atau alternatif untuk anak-anak selain screen time yang kebanyakan itu tadi. Jadi sangat relevan kalau saya rasa ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk anak-anak, sehingga anak-anak ini nanti bisa di alam bawah sadarnya, di alam pikirnya, ini mereka bisa melukiskan imajinasi bebas dari hasil dongeng tadi. Jadi akan membentuk daya imajinasi sehingga merangsang kecerdasan anak, sebenarnya gitu. Oke. Sementara kalau screen time kan mematikan kecerdasan anak biasanya. Satu arah ya. Iya, kalau dongeng interaktif, nggak cuma satu arah. Keren. Jadi sangat relevan kalau menurut saya. Apalagi kalau di Blitar zaman now nih kayaknya lebih galak banget ya, ibaratnya lebih banyak teman-teman atau pegiat dongeng di lokal, apalagi yang interlokal pasti sudah lebih ini ya. Itu luar biasa. Kalau menurut Bu Afif nih, kenapa dongeng bisa jadi cara yang efektif untuk menanamkan karakter anak sehingga bisa tercetus ide judul yang hari ini kita bahas nih? Iya. Soalnya dongeng ini kan membawa banyak pesan dan nasihat ya Kak Ros. Tapi menyampaikan pesan dan nasihatnya itu tidak menggurui. Nah itu kunci utamanya tidak menggurui. Jadi kunci utamanya tidak menggurui. Dongeng ini akan mengajarkan kepada anak-anak berbagai jenis karakter secara tidak langsung lewat teladan yang disampaikan oleh tokoh-tokohnya. Jadi kalau anak-anak ini masa anak-anak itu biasanya masa meniru. Jadi mereka belajar karakternya itu dari keteladanan, bukan dari digurui, bukan dari kamu harus begini begitu, kamu harus begini dan begitu, tidak begitu. Tapi biasanya dari tokohnya. Misalnya ini ada tokoh yang pemberani di dalam cerita tersebut. Nah, anak-anak biasanya nanti akan mengcopy, meng-create mereka. Nah, akan mengcopy. Jadi karakternya secara tidak sadar mereka itu juga akan terbentuk, tumbuh lambat laun sesuai dengan nalar kognitif tahapan umur mereka. Jadi tidak digurui. Beda kalau misalnya ini nih, saya mau ngajarin Kak Ros misalnya, Kak Ros harus jadi anak yang manis dan baik gitu. Itu beda rasanya dengan yang setiap hari Kak Ros nanti diajari etika sopan santun, dicontohin pakai karakternya seorang gadis yang baik, yang cantik. Dan misalnya Kak Ros suka dengan tokoh ini, kemudian lambat laun Kak Ros, oh jadi kalau mau jadi anak yang baik itu harus begini loh sikapnya. Nah beda kan rasanya dengan kalau yang ditunjuk-tunjuk harus begini dan harus begitu gitu. Apalagi lawannya ini kan anak-anak begitu betul. ya. Betul. Jadi dalam tahap tumbuh kembang anak-anak juga mereka ini
Tidak bisa kalau kita perintah-perintah, kita suruh-suruh itu tidak bisa kalau kita gurui itu tidak bisa. Jadi mereka itu secara alami akan mengcopy. Jadi satu keteladanan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Wih, luar biasa. Tadi juga udah spill ya Bu Afif. Ini Iya, teman betul. yang dibawa. Ada oma-oma. Aduh, Iya. takut banget ada oma. Halo Kak Ros, Halo. aku namanya siapa ini, belum punya nama. Bantu Oma- kasih nama Kak Ros, bantu Omanya kasih pertama nama. kali debut di sini ya? Iya, ini baru debut. Luar biasa ya. Terima kasih loh ya. Ini spesial banget buat BSMI. Omanya debut pertama kali di sini. Kita kasih nama Oma siapa ya Kak Ros ya? Siapa ya? Oma Kece aja, Oma Kece. Nanti kalau Oma Titik yang di rumah, loh kok saya? Oma Kece. Nah, ini ada Oma Kece. Oma Kece. Ini rambutnya disemir abu-abu. Iya. Ini putih mungkin Kak Ros maksudnya. Halo semuanya. Aku Oma Kece. Aku siap ikut podcastnya Kak Ros ini. Oke, siap. Siap berbagi, sharing-sharing sama Kak Ros. Ini langka ya. Ini pendongeng membawa karakter boneka Oma ya. Ini Kak Ros first time ya melihat ini sepertinya. Dari beberapa kali Kak Ros interaksi dengan pendongeng, ini yang dibawa tokoh anak-anak, perempuan, laki-laki atau hewan. Iya. Itu fabel biasanya. Oh, beda ya. Iya. Di sekolah juga sering kalau bawa boneka kayak kelinci, kura-kura, itu juga salah satu media yang menarik untuk anak-anak. Jadi sebenarnya tidak bermasalah medianya apapun yang kita pilih, asal kita sesuaikan dengan tema ceritanya. Tidak Betul. menutup kemungkinan besok Oma nggak diajak juga sih. Ini pas kebetulan cocok aja. Terus kenapa Bu Afif ini memilih Oma sebagai partner berdongengnya Bu Afif nih? Kalau hari ini soalnya mau ketemu dengan Kak Ros. Oke. Nah, simbol dari dongeng sendiri itu kan cerita masa lalu yang turun temurun diwariskan. Nah, karena ini diwariskan oleh nenek moyang, maka saya hari ini ditemani nenek-nenek. Iya, saya nenek-nenek. Jadi dia menemani saya hari ini. Beda lagi kalau pas ceritanya temanya tentang fabel, raja hutan, atau kita belajar tentang keberanian, kejujuran dari hewan-hewan yang ada di hutan. Kemudian cerita tentang semut, nanti medianya juga beda lagi Kak Ros. Nah, Oke, berarti Bu Afif ini punya banyak teman ya? ya sebenarnya bonekanya anak-anaknya biasanya sering dipinjem. Karena kebetulan ini kan simbol saja. Jadi dongeng cerita masa lalu yang diwariskan turun temurun oleh nenek moyang kita. Makanya secara simbolis saya ajak nenek-nenek ini tadi, si Keren. Oma Kece tadi. Oma Kece. Halo semuanya, aku Halo. Oma Kece. Halo. Halo Kak Ros. Halo Oma Kece. Halo Kak Ros, halo. Biasanya kalau oma-oma tuh mintanya salim ya. Loh, Iya. salimnya aku Salimnya ya. Kak Ros. Kebalik Kak Ros. Omanya kecil sih. Kalau ngobrolin dongeng ya Oma ya. Waduh. Oke, gimana Kak Ros kalau ngobrolin Ini karakter dongeng? apa aja sih Oma yang bisa ditanamkan selain memang karakter yang tadi udah disebutin Bu Afif ya, manis dan oke. Begitu, selain itu karakter apa aja sih yang bisa kita tanamkan ke anak-anak? Ya tentunya banyak sekali Kak Ros, karakter-karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan kita. Mulai dari karakter-karakter yang sesuai dengan nilai religi, Iya. nilai keagamaan, kemudian moral dan masyarakat, nilai yang ada di keluarga kita. Nah, nanti kita bisa sesuaikan dengan jenis-jenis dongengnya. Banyak ya? Iya banyak. Jadi banyak sekali pesan-pesan yang nanti akan bisa membentuk karakter pada diri anak. Jadi pilihannya banyak sekali. Apalagi warisan cerita khas Nusantara kita ini banyak sekali ragamnya. Cuma mungkin kurang digali saja, dan kurang diperkenalkan ke anak-anak. Jadi anak-anak cenderung lebih banyak lihat video-video yang ada di YouTube. Oke. Padahal cerita-cerita kita nggak kalah keren loh, cerita-cerita dari negeri kita sendiri. Nah, jadi dari nenek-nenek turun temurun, dari warisan tradisi masa lalu. Nah, ini mungkin juga lebih sesuai dengan culture kita ya kan. Nah, jadi ini mungkin kita bisa mensyiarkannya ke anak-anak. Jadi nanti mereka bisa lebih kenal dengan budaya kita. Selain melestarikan budaya, juga membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita mau seperti Iya. itu. Dan itu banyak sekali. Bagaimana kita sebagai orang tua memilih ini? Betul. Boleh nggak sih didongengin? Apakah semua dongeng itu
oke gitu untuk Iya, kita betul sekali ini. Kak Ros. Jadi nggak semua dongeng. Jadi kita harus tetap selektif. Ada ya memang ya. Ada. Kadang juga ada dongeng itu yang stereotipnya ada berbau kekerasan juga ada kan. Kalau yang zaman-zaman dulu misalnya yang perang-perang gitu Kak Ros. Nah, itu juga kita juga harus selektif juga. Mana yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Oh, usianya Iya, ya. kita sesuaikan. Jadi misalnya kita mau memilihkan dongeng untuk anak, kita lihat dulu tujuan kita apa dan seperti apa yang paling sesuai dengan mereka saat itu. Jadi harus tetap selektif terhadap dongeng maupun terhadap semua bahan bacaan, tentunya harus tetap selektif. Ada juga loh dongeng itu yang kadang isinya juga kurang benar. Misalnya seorang pencuri timun ini bisa lulus terus dari berbagai cobaan hidup. Nah, padahal mencuri itu kan perbuatan yang tidak baik. Jadi mungkin kita sesuaikan dulu ceritanya. Mungkin kita adaptasi atau kita gubah beberapa endingnya. Nah, jadi nanti anak-anak itu bisa dapat pesan yang benar gitu. Jadi jangan sampai kita tidak selektif dalam memilihkan dongeng untuk mereka karena ini ada di ranah kita nih sebelum nyampe ke mereka. Kalau yang penculik-penculikan itu boleh nggak di ini kayak Timun Mas misal? Bisa. Nggak masalah ya kalau yang itu ya. Tapi mungkin kita menyajikannya nanti juga harus kita pilah juga. Jadi dilihat dulu. Ini masih anak-anak PAUD langsung kasih ceritanya tentang Timun Mas yang mau diambil buto ijo. Mungkin nanti sudah SD kelas berapa gitu. Tetap selektif Kak Ros. Jadi kita sesuaikan usia-usianya, tahap tumbuh kembangnya. Kira-kira kalau TK ini apa sih? Misalnya karakter-karakter dasar yang mau kita tanamkan. Oh, misalnya karakter kejujuran. Nah, kita pilih-pilihkan nih yang ceritanya tentang karakter-karakter nilai-nilai kehidupan tentang kejujuran, keagamaan gitu. Ternyata banyak ilmunya ya dari dongeng, beratnya nggak syukur begitu ya Bu ya. Jadi kita harus benar-benar selektif juga. Terus gimana Bu sama orang tua yang pengen mendongeng tapi belum bisa kayak saya nih, gimana nih awalnya? Kak Ros sudah jadi orang tua? Sudah. Oh, saya kira masih anak gadis. Saya kira masih gadis Kak Ros. Imut-imut soalnya. Iya. Jadi untuk orang tua semuanya saja yang ingin mulai mendongeng, kita tidak harus menunggu jadi pendongeng profesional. Jadi kita bisa mengawali dari hal-hal sederhana. Misalnya nih Kak Ros dulu pasti punya cerita masa lalu kan ya. Yes. Nah, cerita masa lalu ini bisa dikemas jadi dongeng. Nah, nanti kita tambahkan bumbu-bumbu sedikit-sedikit. Misalnya Kak Ros ketika berpetualang dulu waktu zaman masih kecil. Nah, nanti ditambahkan sedikit, endingnya diubah-ubah dengan daya imajinasinya. Misalnya Kak Ros bisa pakai sapu terbang atau gimana. Nah, nanti ketika Kak Ros berbuat kebaikan, menolong sesama dan seterusnya, anak-anak nanti akan suka mendengarkannya. Meskipun Kak Ros bukan pendongeng profesional, tapi kalau yang mendongengkan orang tua, ini akan muncul bonding Kak Ros. Jadi semacam kedekatan gitu dengan orang tuanya. Mereka tidak butuh kita jadi pendongeng profesional, aktor profesional, karena kita itu di mata anak-anak kita itu sudah luar biasa. Asal kita sudah melakukan kontak mata, dekat dengan mereka, semua pesan-pesan yang ada dalam dongeng itu pasti tertransfer nanti. Nah, berarti nggak harus pinter bercerita dulu ya? Enggak harus, langsung aja dicoba Kak Ros. Cerita masa lalu yang simple-simple gitu, nanti kemudian dikembangkan, kasih imajinasi bumbu-bumbu sedikit gitu. Nah, jadi anak-anak itu biar kembali seperti masa kecil kita dulu Kak Ros. Kalau masa kecil kita, Kak Ros masih gen milenial nggak? Iya, nice, aman lah. Itu kalau kita dulu kan memang nggak gadget kan, nggak screen time. Nah, kita kan terbiasa dengan bolang ya Kak Ros ya. Nah, itu banyak berarti cerita-cerita yang nanti bisa ditransfer ke mereka. Nanti bisa kita ceritakan, misalnya riwayat di sebuah desa yang ada pohon angkernya, itu kan biasanya ada filosofinya, biar tidak ditebang, biar nanti bisa tetap menjaga air di daerah sana. Nah, jadi kita sesuaikan saja dengan kisah-kisah kita yang dulu, dan nanti anak-anak bisa, oh gitu ya, ternyata keren waktu zamannya mama dulu, zamannya bunda dulu waktu masih kecil. Nah, jadi mereka nanti akan tertarik, akan teralihkan lah dari gadgetnya. Ini nih pertanyaan penting nih dari saya ini Bu. Ini kan anak-anak pasti konsentrasinya masih belum full ya. Iya. Misalkan kalau usia di bawah 2 tahun, kita dongeng durasinya harus berapa menit Bu untuk memaksimalkan ini? Kalau untuk anak-anak yang usia pra-sekolah, yang usia PAUD sampai TK 1 sampai 5, itu kalau bisa jangan lebih dari 5 menit Kak Ros. Iya. Kita cari dongeng-dongeng yang pendek-pendek saja. Jadi biar mereka itu nanti bisa mengikuti alur ceritanya secara bertahap gitu, juga tidak terlalu membosankan.
Iya, kadang-kadang udah direbut itu, udah tersobek-sobek Iya, nanti gitu. tersobek-sobek bukunya. Oke. Jadi kalau mau bercerita kepada mereka, kita bangun dulu bondingnya hari ini. Jadi dibuat sesuatu kegiatan yang menarik gitu Kak Ros. Hari ini Mama mau mendongeng sebelum tidur. Kalau bisa waktunya sebelum tidur Kak Ros. Kenapa gitu, Bu? Karena sebelum tidur itu adalah waktu yang sangat mujarab untuk meninggalkan memori kuat di long termnya anak-anak. Keren. Jadi kalau bisa sebelum tidur itu, misalnya Kak Ros mau ngajarin anak-anak hafalan atau mau menanamkan sesuatu yang kuat untuk anak-anak, itu kalau bisa sebelum tidur. Nanti akan terbawa di alam bawah sadarnya lama, dan itu nancepnya lama. Nggak cuma short term memory, tapi nanti long term memorinya akan jangka panjang itu Kak Ros. Luar biasa. Berarti kalau di bawah usia prasekolah masih sekitar 5 menit. Ya 5 menitan lah. Kalau di atas itu bisa lebih. Bisa, nanti bisa ditambah durasinya, tapi juga jangan terlalu panjang. Kalau bisa ini interaktif. Jadi interaktif bukan cuma kita pendongengnya, misalnya kita buat gini. Misalnya kamu jadi kelinci ini, si tokoh kelinci ini. Apa yang kamu buat? Jadi biarkan mereka nanti yang meneruskan cerita kita. Itu nanti di beberapa kali mendongeng. Kalau yang di pertama mendongeng jangan langsung begitu. Nanti setelah beberapa kali mendongeng kita beri stimulus mereka. Jadi biar mereka itu terangsang daya imajinasinya. Akhirnya kegiatan ini jadi interaktif, nggak cuma satu arah dari Kak Ros, tapi anak-anak nanti juga terlibat untuk membangun alur cerita. Jalinan ceritanya mereka juga jadi sutradaranya juga nanti. Wih, keren ya, melibatkan mereka di dalam itu biar tambah, ibaratnya manfaatnya nggak cuma satu, bisa 2, 3, 4 itu. Dan itu akan membentuk pola berpikir kritis, critical thinking. Dan orang yang cenderung berpikir kritis itu akan memiliki daya pikir yang cerdas. Nah, ini semuanya kan pengen anaknya jadi anak yang cerdas. Betul. Nah, pasti problem solvingnya juga kebentuk ya. Betul. Mereka akan bisa memecahkan masalah, kemudian bisa mengatasi emosi yang ada di dirinya, bisa mengendalikan diri. Biasanya seperti itu. Berarti dongeng ini juga selain ke karakter sesuai tema kita, juga ke emosi dan kecerdasan ya. Iya, betul. Jadi banyak sekali ya. Ranahnya bisa menyentuh banyak. Tapi ada nggak sih dampak dari adik-adik atau anak-anak yang mungkin nggak dapet dongeng sama yang dapet dongeng? Pasti beda kan? Ya beda ini Kak Ros. Sangat disayangkan ya kalau misalnya mereka sama sekali tidak tersentuh oleh dongeng. Biasanya mereka akan mungkin akan gersang hatinya Kak Ros. Bahasa saya gersang hatinya, karena tidak disirami itu tadi, tidak ada kegiatan interaktif di dalamnya. Ada tapi kurang gembur gitu ya mungkin gimana ya, kurang terstimulasi. Jadinya misalnya capaiannya nanti bisa sampai 9 gitu, nyampainya di 5 nanti. Wah, jauh ya? Iya, jauh. Eman sebenarnya, jadi sayang sebagai orang tua kalau bisa kita melakukan ikatan yang kuat tadi dengan kontak mata, kontak fisik. Ketika mendongeng kan kita bisa melakukan sentuhan lembut ke anak-anak kita, kontak mata kayak saya dan Kak Ros hari ini bisa kontak mata. Terasa loh, sementara itu tidak bisa kita dapatkan di layar gadget secanggih dan semahal apapun Kak Ros. Dan itu bisa terstimulan dari mulai prasekolah sama bunda-bunda yang di rumah. Iya, bunda dan ayah ya. Iya, bunda dan ayah yang mau menyediakan waktunya. Semuanya pasti sibuk, tapi siapa yang mau dan tidak mau? Bukan sibuk dan tidak sibuk, siapa yang mau dan tidak mau? Yang mau dengan memberikan waktu yang sedikit tadi, mungkin untuk Anda semua orang tua ini sedikit, tapi untuk dampak mereka ini luar biasa berarti. Ya. Dan tidak ada kan Kak Ros, gadget yang semahal apapun harganya itu bisa memberikan kontak fisik ke anak-anak, kontak mata, kemudian bonding, merasa disayang, caring, kan nggak ada. Dan yang bisa melakukan itu hanyalah manusia. Nah, jadi dan selama ini kebanyakan kan anak-anak kecil kita sangat memprihatinkan, mereka screen time dengan HP, dengan gadget, tanpa sentuhan-sentuhan itu tadi. Beda dengan kita dulu, kalau kita jelas dapat sentuhan kita, meskipun sentuhan kadang dimarahin kan. Jangan begini, jangan begitu. Jadi kita juga lebih cenderung paham, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kan gitu dulu. Nah, sementara anak-anak yang cenderung banyak bersentuhan dengan gadget ini nggak merasakan yang lebih humanis gitu Kak Ros. Terus gimana Bu caranya menarik diri anak-anak dari gadget kalau sudah terlanjur seneng gadget? Ini butuh pembiasaan dan juga kadang juga butuh agak unsur tega Kak Ros. Iya. Jadi kita gunakan beberapa teknik, misalnya kita bagi durasinya. Hari Minggu saja mungkin untuk pegang gadgetnya. Kemudian kita bangun kebiasaan baru,
mendongeng sebelum tidur 5 menit Ya. setiap hari. Jadi anak-anak nanti akan menantikan ketika gadget tidak diberikan dan kita memberikan kegiatan lain seperti mendongeng tadi sebelum tidur, mereka pasti akan nungguin. Ayo ma, pa, ayo ya bun gitu. Pasti nunggu sebelum tidur. Aku mau dong didongengin karena mereka ini sebenarnya butuh wahana untuk menyalurkan itu tadi, menyalurkan apa yang dibutuhkan oleh hatinya tadi. Jadi ya butuh pembiasaan, butuh konsistensi. Kadang konsistensinya yang nggak ada ini kalau orang tua sibuk gitu. Ada kalau dikasih gadget udah diem aja ini aman. Iya. Biar lihat dongeng di HP aja. Padahal dongeng di HP itu kurang banyak membantu Kak Ros. Masih tetap efektif dongeng yang diceritakan oleh manusia secara langsung, terutama orang tua. Bapak ibu guru di sekolah bisa, kemudian orang-orang terdekat bisa, dan terutama orang tua, karena ini nanti bisa membentuk kedekatan emosi gitu Kak Ros. Ada bonding antara si anak dengan orang tuanya yang berkenan untuk mendongengkan tadi. Dijamin deh anak yang bondingnya kuat juga pasti lebih mudah karakternya dibentuk. Mereka juga akan mengikuti apa nilai-nilai yang akan kita tanamkan. Beda dengan anak-anak yang sudah bondingnya jauh dengan orang tua, kita mau ngasih nasihat apapun mental itu nanti jadinya. Wah, oke nih. Anak saya masih prasekolah, Bu. Oh, keren. Jadi berarti Kak Ros bisa ini bertahap ini ya, nanti mulai Kak Ros. harus mulai lagi gitu. Semangat. Dulu waktu masih hamil saya ngumpulin yang ini, Bu. Kan sekarang bagus ya yang e-book. Oh, e-book. Ya, yang dongeng-dongeng e-book. Cuma saya rasa anak saya nih udah agak tahu, bukan kenal ya, agak tahu gadget ya. Jadi takutnya kalau saya bacain yang di situ, takutnya nanti ngerayah gitu, gitu. Berarti intepnya. Anu aja Kak Ros ceritanya itu sudah direkam di memorinya Kak Ros terlebih dahulu tanpa pegang e-booknya, nanti diceritakan. Keren tuh ya. Kemudian ya. diadaptasi, digubah-gubah sendiri sama Kak Ros beberapa yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ingin kita tanamkan ke anak-anak. Iya, betul. Daripada nanti misalnya bukunya dimut atau HP-nya disobek atau dia Nah, jadi itu salah satu solusi ya Kak Ros ya. Jadi mungkin KakRos ambil cerita yang pendek-pendek aja Kak Ros, nanti digubah sendiri. Oh, karakternya yang ingin saya tanamkan. Kadang masih 3 halaman gitu. Sudah. Nah, betul. Ini ya, apa kita buat jadi budaya lisan dulu aja. Nanti lama-lama ketika mereka agak dewasa setelah prasekolah 1 sampai 5 selesai, mereka menanti juga akan menanti kok yang panjang itu mereka juga pengen kok. Berarti penanaman karakter ini hal yang panjang ya, nggak melulu adik bayi dan prasekolah ya, jauh ya. Ini instan tuh nggak bisa Kak Ros, butuh proses yang panjang. Bahkan sejak dalam kandungan loh anak-anak ini kan bisa didongengkan, bisa dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sejak dalam kandungan itu mereka sebenarnya sudah merespon, dan kita harus tetap butuh konsistensi. Betul. Nah, ini ngobrolin konsistensi dan kecapean orang tua. Kecapean. Ini pasti orang tua malam udah capek. Apakah harus tiap hari sih dongeng itu kan butuh konsisten ya, Bu? Iya, butuh konsistensi. Kalau bisa tiap malam, kalau bisa. Jadi meminta sedikit waktu dari para orang tua hebat yang ada di rumah dan yang sedang menyimak podcast bersama BSMI hari ini. Kalau bisa tiap hari, anak-anakku, kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa ya mau bagaimana lagi? Kita cari waktu yang kira-kira orang tua senggang, misalnya ketika makan, di sela-sela jeda makan, sambil istirahat sore, atau mungkin sambil ini biasanya yang durasinya agak panjang itu Kak Ros, mengantar anak-anak bersekolah. Nah, itu bisa didongengkan sambil di dalam mobil gitu, sambil cerita bisa. Kan itu waktunya biasanya panjang kan anak-anak. Kalau perjalanan berangkat sekolah dan pulang sekolah. Nah, itu bisa diambil sebagai alternatif untuk orang tua yang sibuk banget. Nah, jadi ada banyak pilihan sih sebenarnya kalau kita mau. Kalau kita mau, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kalau kita tidak mau, ya tidak akan pernah terjadi. Soalnya dampaknya ternyata banyak banget gitu loh kalau diinin. Padahal terlihat sederhana. Iya. Dari hal yang sederhana itu justru nanti akan lahirlah hal-hal yang luar biasa. Iya, dan ini sudah agak menjadi tren ya akhir-akhir ini mendongeng ini. Setelah sebelumnya sempet ya Bu ya mainan sensori kayak gitu ya. Kemudian apa itu Mbak yang stimulus-stimulus yang semacam meronce gitu. Nah, itu juga
sempat kemudian back to alam. Sebenarnya kayak kembali ke zaman-zaman masa kecil kita sih sebenarnya, Iya. pola asuh dan pola pendidikannya. Tapi by the way Bu, berarti lebih baik mana kita belikan mainan untuk imajinasinya dia atau mendongengkan setiap malam? Lebih baik mendongengkan. Oke. Ya, jadi mainan ini bisa aus, bisa rusak, termakan oleh waktu. Sementara seperti yang saya sampaikan tadi, dongeng ini bisa menancap lama dalam long term memory mereka. Nah, Oke, ini pengetahuan baru dan sangat bermanfaat buat Kak Ros. Semoga sahabat Alhamdulillah. BSMI juga merasakan manfaatnya amin. ya. Semoga ya semuanya. Ini sudah lebih dari 15 menit sepertinya. Oh iya. Bu. Terima kasih sahabat BSMI masih mendengarkan kita. Terakhir Bu, boleh satu tips sederhana yang bisa langsung dipraktekkan orang tua malam ini buat Kak Ros juga yang mau nyoba konsisten berdongeng. Oke, jadi mulailah dari sekarang, jangan menunda besok. Mulailah dari sekarang apa yang bisa kita lakukan. Silahkan malam ini peluk anak Anda, dekati mereka, tatap mata mereka dalam-dalam dan bisikan karakter demi karakter yang ingin Anda semua tanamkan. Jadi peluk mereka, bangun bonding yang kuat dengan mereka, kemudian bisikan semua karakter-karakter hebat yang ingin Anda bentuk dari anak-anak Anda dan wujudkan. Tidak perlu menunggu menjadi aktor profesional, tidak perlu menunggu menjadi pendongeng profesional. Bagi anak-anak Anda adalah aktor dan artis yang luar biasa hebat dibandingkan semua yang ada di jagat raya ini. Jadi Anda ini adalah artisnya mereka. Jadi sebelum mereka mengidolakan yang lain, dekati mereka. Kan ada masanya nanti usia remaja itu nanti sudah nggak mau, Kak Ros bukan artisnya lagi. Ini masanya, masa orang-orang tua ini untuk membangun kedekatan dengan mereka, menanamkan karakter secara konsisten. Kalau waktu ini akan terlewat, maka ketika masa remaja nanti sudah tidak bisa digandeng lagi, Anda akan menyesal. Jadi jangan menunggu lagi. Lakukan mulai hari ini. Dan ini orang tua loh, berarti ayah dan bunda. Ayah dan bunda semuanya, bukan cuma bunda saja. Oke. Nah sahabat BSMI, coba nanti malam kita coba mulai praktekkan ya. Ternyata hal yang kita kira sederhana ternyata dampaknya besar banget. Betul sekali. Tidak jadi sederhana kalau gitu ya. Cuma butuh konsistensi, istiqomah Kak Ros kalau bahasa kita. Istiqomah, konsistensi, istiqomah, kontinuitas. Jadi terus menerus berkelanjutan. Karena tidak ada proses yang instan. Bahkan untuk membentuk karakter anak tidak hanya dimulai dari prasekolah, tapi sejak dalam kandungan ibunya. Terima Gitu. kasih Bu Afif. Sama-sama Kak Ros, sama-sama. Terima kasih juga Oma Kece. Sama-sama Kak Ros, nggak mau salim lagi Kak Ros. Salimnya aku Pak Oma nih. Salim Kak Ros, aku kan lebih tua ini. Tangannya pendek sekali Oma, sayangnya ya. Iya Kak Ros. Oma nanti punya mic sendiri ya harusnya kalau kesini lagi ya. Iya, sekarang sementara join dulu. Kak Join Ros. dulu ya. Ini debut pertama Oma loh, ini debut pertama. Halo sahabat BSMI. Halo Oma Kece. Oke sahabat BSMI, itulah tadi podcast kita bersama Ibu Yuni Afifatur Rohmah, Bu Afif ya, bersama Oma Kece tentang menanamkan karakter anak melalui dongeng. Dan yang ingin mendukung kegiatan ini boleh banget berdonasi yang nanti ditempelkan sama tim kita di akhir acara hari ini. Dan kita juga punya kegiatan Bu, selain podcast ada hitan gratis. Oh, oke. Setiap bulan, juga bakti sosial gratis setiap bulan. Oh iya. Oke, kalau itu tadi kegiatan dari BSMI yang spesial. Kalau dari SDN Purworejo 4 ada apa nih Bu yang spesial? Ada program Berlian namanya, Wih. Mbak Ros, Kak Ros. Nah, jadi Berlian ini akronim kepanjangan dari berkarakter dengan gerakan literasi anak. Jadi di dalamnya juga banyak kegiatan mendongengnya. Itu setiap hari Sabtu Bapak Ibu guru akan mendongeng untuk anak-anak, dan nanti anak-anak juga berikutnya di pertemuan berikutnya setelah Bapak Ibu guru gantian mendongeng. Jadi kita saling memberi dan saling menerima nanti.
Bisa-bisa orang tua juga diajak join tuh berarti Ya, itu rencananya gitu. Tapi ini sekarang masih bertahap. Ini sekarang ke anak-anak dulu. Nah, Ini keren ya. Gabung ya di SDN Purworejo 4. Jadi biar kita berkarakter bersama-sama dengan literasi anak. Oke, Bu Afif jangan lupa sapa-sapa itu adik-adik banyak yang begitu. Halo semuanya. Ini ternyata murid-muridnya Bu Afif Iya. ya. Jadi saya juga baru Mbak di SDN Purworejo 4. Oh, gitu. Jadi kepala sekolah di sana masih sekitar dari bulan Desember kalau Oh iya. dari bulan Desember sampai sekarang bulan Mei, Mei. ya? 5 bulan ya, 5 Iya. bulan. Nah, jadi baru bersama dengan mereka keluarga baru yang luar biasa. Berarti program berlian ini juga Iya, Baru ya? baru kita susun bersama-sama. Jadi semoga nanti semakin bisa membentuk karakter anak-anak terutama di SDN Purworejo 4 semakin lebih baik lagi. dan mewarnai juga program-program mungkin di SD lain Iya, ya Bu ya. jadi mari kita sama-sama sukseskan literasi anak. Nah, Oke, itulah tadi podcast yang sangat bermanfaat. Ini kita harus undur diri dulu, Bu. aduh, iya cepat sekali, tidak terasa. Mungkin nanti ada beberapa kali nanti Bu Afif boleh kesini lagi Oke, dengan tema siap. yang lain. Oke, Kak Ros undur diri dulu. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.